Halo, banyak orang nih berpikir bahwa minimalis itu harus selalu irit, harus selalu hemat. Mana enak sih hidupnya kalau harus selalu irit? Eits, jangan salah loh. Sebetulnya minimalis itu adalah orang-orang yang mengerti prioritas-prioritas dalam hidupnya. Karena itu dia tahu tuh untuk apa aja uangnya dia keluarkan. Kalau buat saya, kalau hal-hal yang penting buat saya nggak mau irit-irit. Tapi kalau untuk hal-hal yang nggak penting, ya saya perhitungan banget, saya nggak mau sembarangan keluarin uang. Jadi dalam video hari ini saya mau cerita nih, ada 5 hal nih. 5 hal ini adalah hal-hal yang buat saya nggak akan nyesel deh keluarin uang untuk hal-hal itu. Apa aja tuh, mau tau nggak? Yuk disimak ya. Yang pertama, investasi leher ke atas. Apaan tuh investasi leher ke atas? Ini artinya adalah investasi untuk pengembangan diri sendiri. Jadi contohnya kayak beli buku, baca buku ya, kemudian ikut kelas online, terus ikut seminar, dengerin podcast. Hari gini kalau kamu mau belajar apa aja pasti gampang deh. Kamu tinggal cari aja di website, di Google tuh pasti ada aja gitu. Kamu mau ikutin kelas apa aja pasti ada. Saya tuh orangnya suka belajar, jadi kalau buat saya nggak mau hitung-hitungan kalau soal ilmu. Jadi kalau memang harus bayar lebih, saya akan bayar, nggak apa-apa, karena saya mau tambah ilmu gitu. Jadi nggak mau hitung-hitungan kalau untuk soal ilmu. Belajar itu nggak berhenti hanya pada saat kamu selesai kuliah, tapi belajar itu lifetime. Kita sepanjang hidup kita pasti ada aja yang bisa kita pelajari. Belajar hal-hal baru membuat kita makin mengerti banyak hal. Nah, kalau soal buku nih, saya sukanya tetap baca buku beneran. Saya nggak suka baca e-book. Karena kalau saya baca buku, itu saya suka coret-coret gitu. Terus udah gitu saya kasih note, saya bikin ringkasannya gitu. Jadi baca bukunya nggak sia-sia. Tapi gimana dong kalau seandainya nggak suka baca buku gimana? Dengerin podcast. Saya juga suka dengerin podcast. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan pergi sama pulang dari kantor, itu saya pasti pasang podcast atau YouTube lah gitu, dipasang di mobil sambil dengerin. Daripada pusing sama macetnya Jakarta, lebih baik saya nikmati aja macetnya sambil nambah ilmu, sambil belajar hal yang baru gitu. Jadi gak harus selalu baca buku, tapi bisa juga dengerin podcast untuk investasi leher ke atas. Yang kedua, jalan-jalan. Memiliki lebih sedikit barang artinya kan tabungan kita jadi lebih banyak, bener gak? Karena kita nggak beli-beli terus kan. Jadi kalau saya sih sebetulnya daripada nih hasil kerja keras saya itu saya beliin barang-barang untuk menu-menuhin rumah saya, terus banyak juga barang-barang yang akhirnya ujung-ujungnya nggak dipakai, cuma bikin berantakan aja di rumah, lebih baik saya pakai uang itu untuk traveling. Kenapa? Terus terang karena traveling itu adalah salah satu hobi saya, salah satu passion saya. Saya suka tuh traveling, saya seneng menikmati alam gitu ya, menikmati keindahan yang Tuhan buat. Saya seneng menikmati makanan-makanan khas daerah-daerah yang saya kunjungi. Saya pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya datengin gitu. Saya ketemu orang-orang yang budayanya beda gitu. Itu membuat saya jadi, pengalaman saya jadi tambah banyak. Itu saya seneng banget melakukan itu. Traveling itu membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya bisa mengerti kenapa Tuhan menciptakan pribadi yang unik gitu. Masing-masing pribadi kita unik, beda-beda. Tuhan membuat perbedaan itu pasti ada maksudnya. Ada orang yang rambutnya keriting, ada orang yang rambutnya lurus. Ada orang yang matanya biru, ada orang yang matanya coklat. Ada orang yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih gitu. Jadi perbedaan itu pasti ada maksudnya. Dengan melihat perbedaan-perbedaan itu, saya jadi lebih menghargai orang-orang yang berbeda sama saya. Orang-orang yang saya bisa melihat bagaimana sebetulnya cara beribadah kita pun beda, cara berpakaian kita beda, cara kita bicara pun berbeda. Jadi itu membuat saya lebih menghormati orang-orang yang beda sama saya juga. Jadi traveling ini betul-betul membuat saya jadi lebih menghargai hidup gitulah. Jenis-jenis travel juga beda-beda kan. Saya pernah melakukan fast travel, pernah melakukan slow travel. Apa tuh fast travel, slow travel? Nanti saya ceritain ya di salah satu video ya. Tapi gini, intinya adalah fast travel itu kalau kita pergi ke satu tempat dan kita mau mengunjungi semua tempat wisata di tempat itu. Jadi semuanya kita lakukan dengan cepat gitu. Tapi bisa mengcover banyak tempat. Itu fast travel. Kalau slow travel itu adalah pada saat kita benar-benar menikmati momennya aja gitu. Jadi benar-benar menikmati, slow aja, tenang gitu. Dalam satu periode waktu itu kita nggak keburu-buru gitu. Jadi
apa ya, buat saya traveling itu nggak perlu irit-irit. Saya nggak mau irit kalau lagi traveling, karena momen atau kenangan yang didapat dari traveling itu priceless. Jadi traveling itu buat saya nggak ragu-ragu lah untuk keluarin uang untuk traveling. Yang ketiga, menghadiri event-event penting bersama keluarga. Nah, buat hal-hal ini nih saya juga nggak mau irit ya. Sebenarnya waktu bersama keluarga itu juga nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi kalau kamu masih punya orang tua, buatlah mereka happy. Kalau kamu anak-anak kamu masih bisa deket sama kamu, peliharalah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saya sekarang rasain banget deh, bener-bener deh. Sekarang anak-anak saya udah besar-besar, yang satu udah kuliah jauh di Taiwan, gak bisa dikunjungi lagi dalam masa pandemi seperti ini. Jadi rasanya kehilangan juga karena dia udah jauh gitu tinggalnya. Kemudian anak saya yang kedua sebentar lagi juga tahun depan mungkin udah kuliah, nggak tahu mau kuliahnya di mana. Jadi waktu-waktu bersama dengan mereka itu sangat bener-bener saya pelihara banget gitu. Jadi waktu itu pernah kita ajak anak-anak itu untuk pergi jalan-jalan, misalnya pergi ke Jakarta walking tour. Jadi ceritanya kan kita tinggalnya di Jakarta nih, tapi kita juga nggak pernah lihat tempat-tempat yang penting di Jakarta. Terus saya ajak mereka untuk ikut Jakarta walking tour. Pergi lihat Pelabuhan Sunda Kelapa, lihat VOC, lihat Kota Tua gitu kan. Jalan kaki lah, panas-panasan gitu sama mereka, tapi mereka enjoy banget. Kemudian saya ajak mereka juga untuk misalnya pergi ke konser-konser ya, kayak Java Jazz. Java Jazz itu setiap tahun tuh waktu sebelum pandemi kami selalu hadir gitu, kami berempat selalu hadir. Jadi lihat konser, karena saya suka konser jazz gitu ya, mereka jadi ikut juga, suka juga gitu. Menikmati kebersamaan bersama dengan mereka itu bener-bener priceless banget. Kemudian kayak waktu itu ASEAN Games kan pernah di Jakarta juga kan, ini kan jarang-jarang banget kejadian kan. Jadi saya ajak mereka juga untuk nonton. Waduh, itu serunya banget deh, bener deh. Waktu kita nonton badminton tuh, belain badminton tim Indonesia langsung dari GBK, itu rasanya aduh seneng banget gitu rasanya. Dan itu dinikmati bersama dengan keluarga gitu, asik banget jadinya. Terus kita nonton lomba lari langsung dari GBK gitu kan, lihat mereka lari, seneng banget ya, pokoknya seru lah gitu. Jadi event-event seperti ini jangan pelit-pelit. Kalau saya saya nggak mau pelit untuk itu, karena memorinya itu long lasting banget. Sampai sekarang kita masih inget gitu betapa menyenangkannya bisa mengikuti event-event itu bersama dengan keluarga kita. Yang keempat, memberi. Dalam hal memberi juga kita nggak boleh irit-irit ya. Saya nggak pernah nyesel keluarin uang kalau untuk hal-hal seperti ini. Jadi saya ajarin anak-anak juga untuk bisa belajar berbagi hidup mereka sama orang lain. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya ulang tahun, saya ajak anak-anak saya pergi ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ya. Di yayasan ini mereka kayak punya rumah gitu khusus untuk menampung orang anak-anak yang sakit kanker, yang dari daerah-daerah, mereka tinggal di situ gitu. Kemudian sambil melakukan pengobatan di Jakarta gitu kan. Dan kemudian saya kontak orang yayasannya, lalu kita bikin acara di hari ulang tahun saya waktu itu. Jadi saya bikin kado-kado kecil gitu, saya beliin mereka kayak board game gitu, kayak Monopoly, Halma gitu kan, yang lucu-lucu gitu. Terus buat anak-anak perempuan beliin congklak, alat-alat sulap gitu kan. Jadi kemudian saya undang juga storyteller. Ada seorang ibu yang saya undang, memang dia ceritanya bagus banget, sama seorang badut. Jadi mereka cerita gitu ke anak-anak itu, membuat inti ceritanya adalah tentang bagaimana mereka harus tetap bersyukur walaupun mereka dalam keadaan sulit. Bayangin aja ya teman-teman ya, anak-anak ini usianya masih begitu muda, tapi mereka harus menderita kanker. Aduh, ini banget sih rasanya waktu melihat langsung begitu. Jadi anak-anak saya ajarin juga, kamu mesti bersyukur. Kalau kamu punya badan yang sehat, itu bener-bener karena anugerah Tuhan lah buat kamu juga. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan itu. Kita harus belajar untuk berbagi sama orang lain. Di momen itu juga saya undang teman-teman dari komunitas Spider-Man. Jadi mereka datang tuh ya dengan kostum Spider-Man gitu. Ada beberapa orang, seru banget ya. Anak-anak itu seneng banget waktu melihat teman-teman dari komunitas Spider-Man ini datang berbagi sama mereka. Jadi kado-kado itu dibagikan sama si Spider-Man-nya. Aduh, itu bener-bener sesuatu yang gak bisa dinilai. Jadi gak boleh pelit juga untuk soal itu.
Saya pernah juga ajak anak-anak saya untuk mengunjungi anak-anak jalanan di daerah Tanjung Priuk. Jadi mereka juga bisa melihat bahwa anak-anak jalanan ini walaupun kondisi anak-anak ini sulit gitu, tapi mereka tetap semangat belajar. Mereka tetap mau berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Jadi anak-anak saya juga bisa melihat tuh bagaimana anak-anak ini perjuangan mereka menghadapi hidup yang sulit gitu, dalam kondisi orang tua mereka yang susah, tapi mereka tetap mau berusaha. Kemudian juga di bulan puasa, saya ajarin anak-anak saya juga untuk berbagi. Kita bagiin makanan box gitu pada saat jam sahur, jam buka puasa gitu. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita nggak boleh irit. Ya, kalau saya sih begitu, karena uang itu bisa dicari gitu, tapi kesempatan untuk berbagi dengan orang lain itu adalah kesempatan yang sangat berarti. Yang kelima, investasi untuk masa depan. Untuk hal ini saya juga nggak pernah menyesal mengeluarkan uang, karena saat ini saya masih termasuk generasi sandwich. Saya masih harus support orang tua saya juga harus support anak-anak saya. Nah, saya akan berusaha sedemikian rupa supaya di masa yang akan datang nanti anak-anak saya jangan jadi generasi sandwich. Supaya untuk melakukan hal itu, saya dan suami harus mulai menyisihkan uang kami untuk investasi masa depan. Ya, jadi kita berdua harus bisa mengurangi keinginan-keinginan kita untuk beli barang-barang yang kita mau, supaya kita bisa investasi untuk masa tua nanti dan nggak bikin repot anak-anak kita nanti gitu kan. Jadi kita mesti mempersiapkan masa tua kita, masa depan kita juga dengan sebaik-baiknya. Uang yang tidak digunakan untuk membeli banyak barang ternyata bisa memberikan kita kesempatan untuk mencapai banyak hal. Kita bisa mengembalikan lagi fokus kita pada hal-hal yang sebetulnya penting dalam hidup kita. Nah, gimana kalau kamu cerita juga dong sama saya di kolom komen di bawah. Kira-kira untuk hal-hal apa aja sih yang kamu nggak nyesel gitu keluarin uangnya, ya? Boleh nggak ceritain? Oke, terima kasih ya. Saya seneng banget nih udah bisa sharing sama kamu tentang hal ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain. Kalau kamu mau subscribe, kamu bisa klik foto yang ini. Dan kalau kamu mau nonton video-video yang lain, kamu bisa nonton di sebelah sini. Oke, terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye!